Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia Juwana 21 Juni 2020. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan. Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu 21 Juni 2020 secara online. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kotak persembahan masing-masing untuk dana gereja dan DPJ. Ulang tahun, saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini yaitu Yusak Sunarto tanggal 24 Juni, Ananda Lekisha Emanuela Haryono 25 Juni, dan Ibu Maria Christopera 26 Juni. Majelis Jemaat dan anggota Jemaat serta simpatisan GKI Juwana mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan saudara. Khotbah kita pada hari ini, tetap nyatakan kebenaran Kristus, yang akan dilayankan oleh Pendeta Robinson Siahaan dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kebaktian minggu ini kita kuduskan. Yang terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Dan beserta saudara juga. Sungguh kita bersyukur di minggu hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Biarlah kita sebagai murid-murid Tuhan
dipanggil untuk menyatakan kebenaran Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 11 menyaksikan bagi kita sekalian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kiranya kita dimampukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus untuk mampu menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Kidung Jemaat 256 bait 1-3, kita satu di dalam Tuhan. Kita saat ini perkenankan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita mengaku dosa di hadapan Dia. Kita berdoa. Allah Sang Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi, sungguh kami bersyukur akan pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang hidup dan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Meskipun demikian Tuhan, ampunilah kami ketika kami anak-anak-Mu hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami Engkau sertai, justru kami abai terhadap penyertaan-Mu. Kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami tidak menyatakan kasih penyertaan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak turut apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, pada saat ini juga kami mengaku dosa di hadapan-Mu, secara pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, akuilah akan keberdosaan kita, kelemahan kita yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Nya dalam doa pribadi. Inilah Tuhan doa pengakuan kami di hadapan Engkau. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami ketika kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan juga tidak menyatakan kasih-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan diri kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa. Haleluya.
Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menyaksikan bagi kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sungguh kita bersyukur akan berkah kemurahan Tuhan, bagaimana Ia telah memikul dosa kita, Ia telah menyembuhkan kita oleh bilur-bilur-Nya sehingga kita mendapatkan pengampunan yang sejati. Itu semua karena kasih-Nya pada kita semua. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku.
inilah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Sudah selayaknya kami bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami di dunia ini ya Kristus. Engkau memberikan hidup bagi kami sebagai ganti bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau menebus kami, Engkau membangkitkan kami, sehingga kami dapat hidup semakin serupa dengan Engkau ya Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami juga dimampukan untuk dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Roh Kudus, curahkanlah hikmat supaya apa yang kami dengar, kami renungkan, bisa kami nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami mohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39 demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak ada akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi
Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, menyatakan suatu kebenaran di masa pandemi COVID-19 ini tentu tidak mudah. Kalau kita perhatikan nasihat demi nasihat yang kita dengar, kita harus jaga jarak seorang dengan yang lainnya. Hindarilah kerumunan orang banyak, kegiatan di gereja dikurangi kapasitasnya dan seterusnya. Meskipun demikian, kita sebagai umat Tuhan masih tetap bersatu dalam tubuh Kristus. Kita merenungkan firman Tuhan melalui online, sapaan firman lewat media sosial, kebaktian minggu melalui YouTube dan lain sebagainya. Memang kita harus mengakui bahwa menyatakan kebenaran Kristus di tengah lingkungan kehidupan saat ini, baik kepada mereka yang sudah mengenal Kristus maupun belum, menjadi perkara yang tidak mudah. Di satu sisi kita tahu bahwa yang benar harus dinyatakan, namun di sisi lain kita juga memiliki rasa takut. Situasi seperti sekarang ini dapat membuat kita berhenti untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Namun pada kesempatan yang lain, ketika kita mau menyatakan kebenaran dengan penuh semangat, namun semangat itu bisa menjadi kendur ketika kita melihat tantangan yang begitu berat kita hadapi. Tentu tidaklah heran jikalau ketidakbenaran semakin bertumbuh subur dalam kehidupan kita di dunia ini. Kebenaran itu hanya disimpan di bawah lidah yang membisu dan hati yang membeku. Panggilan untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia ini tidaklah mudah. Lebih baik kita merasakan kenyamanan, kita menerima keamanan diri. Memang ketika menyatakan kebenaran ada penolakan, ada penderitaan yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Ketika kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Kristus ke dalam dunia, namun sebenarnya kita dipanggil untuk tetap setia sekalipun ada begitu banyak resiko yang akan kita alami. Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39 menyaksikan resiko yang dihadapi oleh umat Tuhan ketika mereka diutus ke tengah dunia untuk menyatakan kebenaran Kristus. Kita menyatakan, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid. Tentu Tuhan Yesus tidak memberikan janji-janji surgawi yang begitu melimpah. Berkat-berkat akan dicurahkan terus-menerus kepada mereka. Namun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika mereka mengikut Kristus, ketika mereka melaksanakan tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka itu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Enggak mudah. Mereka bisa dibenci, mereka bisa dianiaya karena Tuhan. Bahkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, keluarga mereka sendiri. Lalu kalau kita saksikan di ayat 34, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Mungkin selama ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang membawa damai. Ia Raja damai yang memberikan damai kepada semua umat manusia.
Akan tetapi dalam ayat ini Tuhan Yesus mengklaim bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Bisa saja kita sebagai umat Tuhan menolak pernyataan ini. Akan tetapi kita perlu memperhatikan firman Tuhan dalam ayat selanjutnya 35 dan 36 yang berkaitan. Itu berarti ketika kita mengikut Tuhan, ada tantangan yang berat yang akan kita hadapi. Bahkan penolakan dari orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita sendiri. Orang tua membenci dan menolak anak-anaknya yang mengikut Yesus. Dan mengikut Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengikut Tuhan Yesus akan menghadapi begitu banyak tantangan hidup. Maka dari itu kita dipanggil untuk tetap terus berusaha menyatakan kebenaran Kristus. Sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak kepalsuan kata-kata. Tetap menyuarakan kebenaran Kristus meskipun kita diperlakukan tidak baik. Mungkin ada di antara kita ketika kita menyatakan suatu kebenaran di tempat kerja kita, ada rekan-rekan sekerja kita tidak senang dengan keberadaan kita. Ada orang yang niatnya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah, malah dibilang kamu tidak beriman, menghambat orang ibadah. Ada begitu banyak kasus-kasus lain ketika menyuarakan kebenaran, harus berhadapan dengan kesulitan, harus berhadapan dengan kebencian, tantangan, rintangan, dan lain sebagainya. Memang segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti ada resikonya. Meskipun demikian kita dipanggil, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Kita harus menyuarakan kabar sukacita kepada siapapun dalam segala kondisi dan situasi yang kita hadapi. Kabar sukacita yang kita berikan dapat membawa kedamaian bagi mereka yang membutuhkan. Kabar sukacita yang kita sampaikan dapat membawa pemulihan kepada mereka yang sedang merasakan sakit. Kabar sukacita yang kita nyatakan dapat menyembuhkan mereka yang sakit. Menghilangkan rasa takut kepada mereka yang sedang mengalami kecemasan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, meskipun ada tantangan, meskipun tidak mudah, kita harus tetap menyatakan kebenaran Kristus. Firman Tuhan dalam ayat 26 Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka. Tuhan Yesus sesungguhnya mengerti akan keberadaan para murid. Para murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus sedang berada dalam ketakutan. Dan Tuhan Yesus minta supaya mereka percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang peduli akan keberadaan kita, Allah yang memperhatikan para murid yang dikasihinya. Bahkan burung pipit pun ia perhatikan, rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ayat 29 dan 30 menyaksikan bagi kita semua. Ingatlah saudaraku kasih Tuhan, jangan gentar. Jangan dikuasai rasa takut dengan segala resiko kebencian dari orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita berada di tengah ketidakmudahan hidup, serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah yang hidup.
Ia akan memampukan kita, Ia akan memperlengkapi kita, Ia akan memberkati kita untuk tetap setia menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, kami bersyukur akan kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga biarlah kasih itu juga dapat kami nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa Kristus sangat mengasihi kita semua. Ia memelihara, Ia menyertai kita hingga sampai saat ini. Tuhan, dalam penyertaan-Mu kami juga bergumul dan berjuang menghadapi ketakutan-ketakutan hidup yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami kuat, kami mampu menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang ada di dunia ini. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, bergumul dalam sakit menahun yang cukup lama. Namun biarlah kasih setia-Mu tetap ada pada kami umat Tuhan. Tetap setia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tentu di tengah-tengah pergumulan hidup kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu yang bertambah usia di pekan ini. Kami berdoa bagi Bapak Ishak Sunarto tanggal 24 Juni 2020, anak Kesia Emanuela Haryono tanggal 25 Juni, Ibu Maria Christofera tanggal 26 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa mengasihi dan membuat mereka juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kiranya anak-anak-Mu dapat bertumbuh dalam nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, yaitu semangat saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu GKI Juwana yang Kau kasihi. Kiranya Engkau memberkati, memberikan segala sesuatu hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pelayanan di GKI Juwana. Bagi majelis jemaat yang Tuhan percayakan memimpin kehidupan berjemaat di tempat ini, bagi pengurus komisi, panitia yang Tuhan percayakan hingga dapat membangun Jemaat Gereja Tuhan GKI Juwana. Kami juga berdoa bagi badan pelayanan yang melayani anak-anak, baik PAUD Generasi Kasih maupun PPA IO 0957 Pilia GKI Juwana. Tuhan berkati para guru, staf, mentor, koordinator, semuanya dapat semangat, dipenuhi dengan kasih sayang kepada anak-anak, supaya anak-anak dapat bertumbuh, berkembang dalam didikan Tuhan. Kami juga berharap akan renovasi ruang kegiatan pelayanan GKI Juwana dapat berlangsung kembali. Kiranya apa yang kami harapkan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini tentu kami gereja-Mu juga bergumul dan berjuang bersama.
baik secara pribadi kami bergumul dengan perekonomian, keluarga kami, tempat kerja kami, kehidupan berbangsa kami. Tuhan, kiranya kebijakan-kebijakan yang ada dapat membangkitkan perekonomian yang ada. Begitu juga dengan kesehatan. Di tengah-tengah ini Tuhan, kami melihat justru semakin meningkat mereka yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Tuhan tolong, kami berharap semakin hari semakin menurun, bahkan COVID-19 dapat dilawan dan diantisipasi dengan sebaik mungkin. Lindungilah, kuatkanlah para tenaga medis yang bergumul dengan pasien terinfeksi COVID-19. Begitu juga dengan kami Tuhan sebagai masyarakat. Biarlah kami dapat memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kami berada, terutama ketika kami berada di luar rumah, dimanapun kami berada, sehingga kesehatan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi siswa maupun mahasiswa yang bergumul dengan pendidikan, yang juga beberapa waktu ini telah dibagikan rapot. Namun Tuhan, kami juga berharap kiranya mereka yang sedang daftar ke sekolah lanjutan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan kelangsungan proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru, kiranya dapat diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami mendukung akan pemerintah yang memberikan dampak yang baik ketika memutuskan segala perkara yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, baik pusat, daerah, desa, dan seterusnya dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Tuhan, tolonglah kami juga sebagai anak-anak yang Kau kasihi dapat menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dalam pekerjaan, usaha, karya yang kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Di
ini kita akan berikan persembahan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 4. Kami datang ke hadirat-Mu, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Biarlah ungkapan syukur kami lewat persembahan saat ini dapat Tuhan terima dan Tuhan kuduskan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat dikelola dengan baik di GKI Juwana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat terus menjadi saksi-Mu di mana kami dengan keberanian kami dapat menyampaikan kasih-Mu kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan di masa-masa pandemi saat ini, biar kami pun dapat terus kuat dengan kami terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mau terus pimpin akan setiap usaha dan kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada dunia dalam gelap.
Saudara kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.